anak-anak? Baik, Bu. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik. Ya, Mbak Ayura dibimbing berdoa. Tenang-tenang, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tadi sudah sarapan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah, hari ini kita menyanyi dulu ya. Tahu lagu nasional Garuda Pancasila? Lupa kayaknya Bu saya, Bu. Saya lupa. Kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berikan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu mengenai Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu apa sih? Nah, Garuda Pancasila itu adalah lambang dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam Garuda Pancasila itu ada makna tentang tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Siapa yang tahu tanggal kemerdekaan negara Indonesia? Ya, Mbak Ayura. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, dalam Garuda Pancasila itu ada tadi ya makna tanggal kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, dalam Garuda Pancasila itu 17-nya itu ada di mana? Nah, 17-nya itu ada di sayap. Setiap sayap dari Garuda Pancasila itu berjumlah 17. Lalu 8 ada di bagian ekor. Lalu 19-nya ada di bawah perisai Pancasila, yaitu di pangkal ekornya ya. Lalu untuk berapa tadi? 45 ya. 45 ada di bagian leher. Nah, lalu sekarang coba kalian lihat benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Ada apa saja? Meja, kursi, papan tulis. Lalu ada tempat sampah. Iya, tempat sampah. Nah, benda-benda tadi itu termasuk kan benda itu ada 3 macam, yaitu benda padat, cair, dan juga gas. Nah, kalau meja, kursi, papan tulis yang sudah disebutkan tadi termasuk dalam benda padat. Kalau benda cair apa? Air. Lalu kalau yang kita hirup, udara ya, itu termasuk benda gas. Nah, sekarang ada video mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, tadi perubahan wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Padat menjadi cair disebut mencair. Padat menjadi cair disebut mencair. Contohnya seperti es batu yang dipanaskan, jadinya mencair. Cair menjadi padat disebut membeku. Nah, kalau cair ke padat yaitu membeku. Contohnya seperti air yang diletakkan di freezer kulkas akan menjadi es batu. Cair menjadi gas disebut menguap. Cair menjadi gas disebut menguap, seperti ketika ibu kalian merebus air. Nah, itu kan ada uapnya, jadi disebut menguap. Gas menjadi cair namanya mengembun. Gas menjadi cair namanya mengembun, seperti saat pagi hari kita melihat embun itu dari gas menjadi cair. Padat ke gas atau gas ke padat disebut menyublim. Padat menjadi gas disebut menyublim. Contohnya seperti kapur barus ya. Mencair. Nah, ini pengertian mencair. Es krim merupakan benda padat. Jika terkena suhu panas seperti terkena matahari, maka es krim akan mencair. Ini merupakan contoh membeku. dari membeku. Air merupakan benda cair. Jika dimasukkan ke dalam lemari es, air tersebut akan membeku menjadi
es batu. Selanjutnya Lalu contoh menguap. Contohnya adalah bensin. Nah, adik-adik, bensin jika dalam keadaan terbuka dalam berapa jam, lama-kelamaan bensin akan habis. Bensin merupakan benda cair, apabila dibiarkan dalam keadaan terbuka akan menguap. Selanjutnya yaitu mengembun. Contoh dari mengembun Pernahkah ya. adik-adik melihat bunga di pagi hari? Biasanya di sekitar kotak terdapat bulir-bulir air. Bulir-bulir air tersebut disebut dengan embun. Lalu Menyublim. ada menyublim. Pernahkah adik-adik melihat kamper dalam lemari? Ya, kamper adalah benda padat. Jika dibiarkan pada suhu ruang terbuka, lama-lama akan menguap. Yuk kita... Ya, seperti itu ya videonya. Ya, tadi kita sudah melihat video tentang perubahan wujud benda. Tadi benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kalau padat ke cair namanya mencair. Kalau cair ke padat namanya membeku. Kalau cair ke gas namanya menguap. Lalu kalau padat ke gas menyublim. Nah, sekarang kita menuju ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang satuan baku panjang. Kenapa disebut satuan baku panjang? Karena baku yaitu kita menghitungnya dengan penggaris. Kalau tidak baku, contoh kita menghitungnya dengan jengkal. Itu dipelajari di pelajaran berikutnya ya. Lalu dalam satuan baku panjang ada 7 tingkatan, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Nah, bagaimana untuk menghubungkan mereka? Nah, kalau turun berarti setiap turun 1 tingkatan dikalikan dengan 10. Kalau turun 2 tingkatan berarti dikalikan dengan 100. Kalau 3 jadi dikalikan dengan 1000. Jadi setiap turun 1 anak tangga itu ditambah dengan 1 nol. Nah, bagaimana dengan naik? Nah, kalau naik, setiap naik 1 tingkatan dibagi dengan 10. Kalau naik 2 tingkatan dibagi dengan 100. Kalau naik 3 tingkatan dibagi dengan 1000. Contoh sekarang 5 km. 5 km sama dengan berapa dekameter? Tadi ada 5 km. Berarti turunnya berapa? 1, 2. Kalau 2 berarti dikali 100. Berarti jadinya 5 kali 100, 500 dekameter. Contoh kedua, ada 1000 mm. 1000 mm berapa sentimeter? Berarti dibagi dengan 10. 1000 dibagi dengan 10 berarti 100. Nah, tadi kita sudah membahas ini. Lalu ada soal yang harus dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan sebelum kalian pulang. Ya, Bu. Soalnya meliti tentang satuan baku panjang mulai dari kilometer sampai dengan milimeter. Turun 3 3 berarti dikali kali 1000 meter berarti 5 ya, Bu. Meter per kilo dibagi 0,7 itu berarti 2 dibagi dengan 100 berarti 4 50 itu per dekameter kali 1 kali 10 500 milimeter sentimeter berarti 50.
2 4.000 kan 2.000 berarti kali 100 meter. Kalau 3 dibagi 1.000 dibagi 1.000 kilometer ke meter turun 2 dikali 100. sudah selesai. Nah, tadi kita sudah belajar 3 mata pelajaran, yaitu pada PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga ada matematika. Yang pertama tadi tentang PPKN, yaitu Garuda Pancasila, di mana Garuda Pancasila itu memiliki makna tanggal lahir kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggalnya 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, 17 itu ada di mana tadi? Di setiap sayap. Kalau 8 ada di ekor. Kalau 19 ada di pangkal ekor. Terus yang 45 ada di leher. Nah, lalu tadi kita juga belajar tentang perubahan wujud benda. Tadi benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kalau padat menjadi cair namanya mencair. Kalau cair menjadi padat namanya membeku. Kalau padat menjadi gas namanya menyublim. Kalau cair menjadi gas menguap. Nah, tadi terus yang terakhir ada satuan baku panjang, di mana ada 7 tingkatan, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun 1 tingkatan berarti dikalikan dengan 10. Turun 2 tingkatan dikalikan dengan 100. 2 tingkatan ya. Kalau 3 tingkatan dikalikan dengan 1000. Nah, kalau naik kebalikannya dari turun, yaitu kalau naik 1 dibagi dengan 10. Kalau naik 2 tingkatan dibagi 100. Kalau naik 3 tingkatan dibagi 1000. Nah, begitu pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.